Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tapi sebelumnya itu, mari kita awali dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai 34. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menuntun kehidupan kami. Dimuliakanlah Tuhan yang menyegarkan kami, yang memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari baru karunia-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kami dituntun, diberkati oleh Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannyalah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, "Apakah mereka selamat?" Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu sudah kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran
Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita hari ini Kejadian 43 ayat 24 sampai 34 diberikan satu kalimat pendek: keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang sudah sedang berjalan di sekitar Makale maupun yang ada di rumah sedang duduk menikmati berkat Tuhan. Tema kita hari ini, keluarga yang berkualitas. Pertanyaan bagi kita, adakah keluarga yang tidak berkualitas? Bagaimana yang disebut keluarga yang berkualitas? Tentu kita masih ingat di era tahun 90-an. Tidak asing lagi bagi kita tentang sinetron bertema keluarga. Keluarga Cemara. Sinetron yang ditayangkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 di salah satu stasiun swasta televisi di tanah air ini. Memang begitu berkesan bagi banyak orang. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Bagaimana mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal yang sama dalam diri Yusuf. Bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya Benyamin. Kelembutan hati Yusuf, tidak mendendam, adalah bahagian dari sebuah nilai yang dapat membuat keluarga berkualitas. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi sehat walafiat. Keinginan Yusuf sangat wajar, mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Seibu, seayah, sangat penting dipertahankan untuk menunjang
berkualitasnya keluarga, hidup dalam damai. Ia tidak ingin saudaranya mengalami nasib seperti dia yang dijual kepada para pedagang dari Median untuk menjadi budak. Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan ayahnya dan adiknya. Karena itu, ia bertanya kepada saudara-saudaranya, masih hidupkah ayah kita? Di mana saudara-saudaraku? Yusuf mementingkan keluarga, orang tua daripada hal-hal yang lain. Ia menangis ketika ia melihat adiknya Benyamin. Ia terharu ketika ia melihat adiknya sehat tanpa kekurangan apapun. Sehingga tanda keterharuan Yusuf melihat adiknya Benyamin. Ia meninggalkan ruangan. Ia masuk di kamar. Ia menangis. Tanda bahwa Yusuf sangat terharu karena kedekatan, karena kehadiran adiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita, selama menjalani kehidupan keluarga, namun hal itu dapat tertutupi oleh adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita belajar dari karakter Yusuf bagaimana yang namanya keluarga yang berkualitas. Pertama, bahwa Yusuf tidak mendendam. Keluarga bisa berkualitas karena tidak ada dendam di antara kita. Yang kedua, Yusuf tetap merendahkan diri walaupun ia dihina, walaupun ia dicaci maki, tetapi ia mementingkan keluarga daripada jabatan-jabatan yang ada pada dirinya. Ia mencintai keluarga. Karena itu, ia selalu memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Yusuf mampu memaknai perjalanan hidupnya sebagai karya Allah yang menyelamatkannya, dan ia meyakininya bahwa ia dipakai Allah
untuk menolong banyak orang, menolong keluarganya. Mari kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang berkualitas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas tuntunanmu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjiwai perjalanan hidup kami sebagai keluarga yang berkualitas. Tuntunlah kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Baik sebagai petani, baik sebagai wira swasta, maupun sebagai pegawai negeri sipil. Kasihani semua rencana-rencana kami. Berkati apa yang kami usaha, kami pelihara, kami tanam di dalam perjalanan hidup ini. Berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari pekerjaan. Jauhkan kami dari berbagai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman hidup kami. Biarlah kami saling mengasihi, saling mengampuni, hidup lemah lembut dimanapun kami berada. Kasihani proses yang sedang berlangsung dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja. Berkati semua bakal calon yang akan berkompetisi. Berkati KPU Panwas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa kiranya virus corona ini cepat berlalu. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok dalam rangka memulihkan perekonomian di muka bumi ini. Kuatkan, sehatkan mereka semua. Tolong biarlah program-program pemerintah terus-menerus menyentuh warga, masyarakat, warga, jemaat. Kasihani kami semua, dengarkan kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita semua.